Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube semuanya, berjumpa lagi bersama saya dalam channel Masih Pria. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips, servis, tutorial cara memperbaiki kipas angin kotak merek Maspion. Problemnya kipas angin Maspion ini berputar pelan atau lemah. Bisa teman-teman perhatikan, dan juga di sini swing pada dinamo kipas angin ini tidak tengok-tengok ya teman-teman, tidak berfungsi. Oke teman-teman, di sini pertama-tama steker colokan kipas angin ini saya akan colokin terlebih dahulu. Kemudian saklar pada kipas angin kotak Maspion ini saya akan putar ya teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan daun kipas pada dinamo kipas angin Maspion ini dia hanya berputar pelan ya teman-teman di sini. Kemudian saya akan pindahkan ke speed 2. Lihat teman-teman, putaran pada daun kipas angin Maspion di sana berputar namun tidak kencang ya teman-teman. Sini saya akan putar ke speed 3. Teman-teman bisa perhatikan putaran pada daun kipas angin Maspion ini berputarnya pelan, bahkan kasus seperti ini lama-kelamaan daun kipas pada kipas angin Maspion ini akan berhenti atau mati ya teman-teman. Oke teman-teman, dan juga di sini swing pada kipas angin Maspion ini tidak berputar ya teman-teman. Nah ini tombol atau saklar pada swing kipas angin ini dia tidak berputar. Oke teman-teman, nanti cara mengatasi atau memperbaiki kipas angin Maspion kotak di sini seperti apa, teman-teman bisa simak videonya sampai selesai. Dan buat teman-teman yang sudah hadir di channel YouTube saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk like, kasih komentar, share, dan juga subscribe. Oke teman-teman, langkah pertama di sini steker kipas angin ini saya akan cabut terlebih dahulu. Kemudian sini saya akan buka semua baut-baut ya teman-teman. Di sini baut pada pelindung kipas angin Cosmos ini saya akan buka saja satu persatu baut-bautnya. Oke, saya akan buka saja. Nah, ini setelah bautnya terbuka, ini kita tarik ke atas ya teman-teman. Ya, teman-teman, sini sudah terbuka tutup pelindung dinamo kipas angin Maspion kotak ini. Sini teman-teman bisa perhatikan daun kipas angin ini agak sedikit macet ya teman-teman, atau keras di sini macet sehingga putaran pada dinamo kipas angin Maspion ini dia berputar pelan atau lemah. Oke teman-teman, di sini saya akan buka saja baut daun kipas angin Maspion ini. Saya akan buka terlebih dahulu. Nah ini kita tarik ke atas. Teman-teman bisa lihat as rotor ini keras ya teman-teman, macet di sini. Saya akan buka terlebih dahulu baut pada dudukan dinamo kipas angin Maspion ini. Nah, perlu teman-teman perhatikan atau teman-teman simak bahwa untuk setiap dinamo kipas angin Maspion ataupun merek lain tertentu, pastikan as rotor pada dinamo kipas angin ini lancar ya teman-teman, tidak macet atau keras seperti ini. Di sini saya akan membuka terlebih dahulu cangkang atau pelindung spool dinamo ini. Di sini saya akan buka, saya akan lihat bagian bosing dan juga as rotornya apakah di sini macet atau berkarat atau bosing pada dinamo kipas angin ini sudah aus. Sini bautnya saya akan buka terlebih dahulu. Sini kita kasih tanda dulu ya teman-teman agar tidak lupa kita memasang kembali posisinya. Nah ini kita tarik dulu ya teman-teman. Kita tarik seperti ini. Setelah bautnya terbuka, di sini teman-teman bisa memukulnya cara seperti ini. Nah, ya teman-teman, ini sudah terbuka, terlepas.
Ini saya akan membersihkan bagian bosing dinamo kipas angin ini ya teman-teman. Kita tarik terlebih dahulu. Nah, ini as rotor pada dinamo kipas angin Mas Pion ini di sini berkarat ya teman-teman. Nanti di sini saya akan membersihkannya terlebih dahulu, bosing pada membersihkan as rotor pada kipas angin Mas Pion ini. Di sini teman-teman bisa perhatikan karat atau banyak debunya. Nah, di sini saya akan membersihkan terlebih dahulu as rotor dinamo kipas angin ini yang berkarat ya teman-teman. Sini teman-teman bisa menggunakan amplas halus ataupun lap yang lembut ya teman-teman, kain lembut untuk membersihkan as rotor ataupun bagian as rotor yang berkarat. Setelah bagian as rotor ini kita bersihkan, kita pasang kembali setelah bagian as rotor ini kita bersihkan. Sini saya akan membersihkan bagian tutup pelindung spool ini ya teman-teman. Di sini saya akan bersihkan terlebih dahulu dengan kain dan pastikan bosing pada dinamo kipas angin ini tidak berkarat, tidak oblak ataupun sentral ya teman-teman. Di sini ya supaya sentral. Sini kita bersihkan bosing dinamo kipas angin ini yang berkarat. Dan apabila di sini bosing pada dinamo kipas angin ini sudah aus, sudah oblak, teman-teman harus mengganti ya teman-teman, karena di sini dia berkarat. Di sini saya hanya membersihkannya saja. Nah, ini sudah bersih bagian tutup pelindung yang ini ya teman-teman. Di sini saya akan membersihkan yang ini. Dan buat teman-teman apabila agak sedikit kesusahan atau kesulitan untuk membersihkan bagian ini, teman-teman tidak perlu membuka spool dinamo kipas angin ini teman-teman, asalkan teman-teman bisa membersihkan bagian bosing dinamo kipas angin ini yang berkarat atau kotor ya teman-teman. Karena jika teman-teman ingin membersihkannya atau membukanya, teman-teman bisa mencungkilnya cara seperti ini teman-teman. Ini dicungkil saja, namun apabila keras ya teman-teman jangan memaksakan karena dudukannya bisa rusak. Sini saya akan bersihkan saja bagian ini. Nah, di sini bagian spool, dalaman spool pada kipas angin Mas Pion ini di sini agak sedikit berkarat ya teman-teman. Di sini bagian spoolnya, di sini saya akan amplas atau saya akan gosok dengan ampas halus. Teman-teman mengamplas bagian ini harus hati-hati ya teman-teman, agar kenapa? Agar amplas ini tidak menggores atau melukai atau meleceti bagian spool yang ini, karena itu bisa menyebabkan spool ini putus maupun short ya teman-teman. Sini kita amplas pelan-pelan sedikit-sedikit agar bagian dalam spool dinamo kipas angin ini bersih, tidak berkarat. Nah, di sini saya amplas saja. Caranya seperti ini ya teman-teman, kita amplas. Nah, ini kita masukkan. Nah, lihat teman-teman sudah masuk tembus kemari. Sini kita putar spool ini. Ini berfungsi untuk membersihkan bagian bosing dinamo kipas angin yang kotor atau berkarat. Jika teman-teman tidak ingin melepaskan spool ini karena di sini agak keras atau kemungkinan nyangkut ya teman-teman. Nah, teman-teman, setelah bagian bosing di sini kita sudah bersihkan. Di sini saya akan memasang kembali bagian as rotor ini teman-teman. Namun di sini saya memberinya dengan minyak Singer ya teman-teman, untuk memperlancar agar bosing di sini tidak kering karena di sini terdapat busa ya teman-teman. Sini saya minyakin terlebih dahulu
bagian bosingnya. Nah seperti ini. Kemudian saya akan pasang kembali as rotor ini. Cara seperti kita membukanya ya teman-teman. Nah, ini sudah lancar. Saya akan pasang lagi. Teman-teman bisa perhatikan as rotor ini sudah lancar. Sini saya akan pasang kembali bautnya. Nah ini baut-bautnya sudah saya pasang ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa perhatikan. Di sini masih agak sedikit keras. Sini kita pukul seperti ini bagian spool dinamonya. Ada posisi as rotornya sentral ya teman-teman. Nah lihat teman-teman sudah lancar. Sini saya akan mencoba mengetes terlebih dahulu daun kipas angin pada kipas angin Mas Pion ini apakah sudah berputar dengan kencang. Sini saya akan pasang kembali dinamo kipas angin ini. Di sini kita kasih di speed 1 ya teman-teman. Di sini saya akan pindahkan ke speed 1. Teman-teman bisa lihat ini speed 1. Kemudian steker kipas angin Mas Pion ini saya akan colokin, teman-teman bisa perhatikan. Nah lihat teman-teman sudah berputar bagus, kencang, mantap. Oke teman-teman, gratis servis cara memperbaiki dinamo kipas angin berputar pelan dan macet dengan membersihkan bagian bosing dinamo kipas angin yang mana kotor atau berkarat. Kita bersihkan, kita ampas. Dinamo kipas angin Mas Pion ini sudah berputar lagi dengan baik dan kencang. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan like, kasih komentar, share, dan subscribe. Ya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya mengecek melangsungkan swing ini ya teman-teman. Caranya seperti ini nih, kabelnya ada 2 di sini. Kita gunting saja nanti sebelum mengetahui apakah dinamo swing ini putus atau tidak. Ini kita lepaskan terlebih dahulu, potong saja. Nah, kayak teman-teman untuk mengetahui dinamo swing ini putus atau tidak, di sini teman-teman harus memiliki kabel colokan langsung ya teman-teman. Di sini cara mengetesnya, teman-teman bisa langsung menyambung kabel colokan steker ini ke jalur dinamo swingnya ya teman-teman. Di sini kita sambung saja seperti ini. Ini teman-teman bisa perhatikan. Jika dia masih bagus, dia masih bisa digunakan. Namun jika di sini tidak berputar, berarti dinamo swing ini sudah tidak bisa digunakan. Teman-teman bisa menggantinya atau membeli dengan yang baru di toko spare part ya teman-teman. Di sini saya akan colokin terlebih dahulu. Nah lihat teman-teman, dinamo swing ini sudah mati, tidak berfungsi, sehingga selanjutnya teman-teman harus mengganti atau membeli swing yang baru ya teman-teman. Sini nanti saya tidak gunakan karena dia putus ya, mati ya teman-teman. Saya cabut saja. Nah teman-teman, setelah rangkaian kipas angin Mas Pion kotak ini kita pasang dengan baik dan benar, di sini saya akan mencolokkan steker kipas angin Mas Pion ini teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan di sini saya colokin saja stekernya. Kemudian spin saklar speed 1 sini saya akan putar. Teman-teman bisa perhatikan ya teman-teman, putaran pada di daun kipas angin Mas Pion ini berputar dengan kencang, bagus. Ini speed 2 ya teman-teman, speed 2, speed 3. Nah lihat putaran pada di daun kipas angin ini berputar sangat kencang, bagus, mantap. Oke teman-teman, itulah tips servis tutorial cara memperbaiki kipas angin Mas Pion berputar pelan
Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jika like, kasih komentar, share, jangan lupa subscribe. Dan ya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.